Selamat datang kembali di channel Teman Tidur Kamu bersama saya Moksa. Channel yang membahas sejarah, biografi dan cerita kehidupan. Pada episode kali ini, kita akan menceritakan sejarah biografi dari salah satu punggawa Timnas Indonesia senior, yang baru saja menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Awalnya pemain tersebut diisukan tidak bisa turun dalam pertandingan Indonesia di Grup C saat melawan Arab Saudi. Tapi Erick Thohir dan Shin Tae-yong menunjukkan kelasnya, bahwa pemain tersebut bisa turun pada laga perdana di babak kualifikasi ketiga Piala Dunia. Sebelum kita lanjut ke cerita pemain tersebut, alangkah baiknya untuk tekan like, share, komen dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Martijn Paes, pria kelahiran Nijmegen, Belanda pada tanggal 14 Mei 1998. Baru-baru ini menjalani debut seniornya bersama Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bermain sebagai penjaga gawang, Martijn Paes sukses menjadi kiper idola baru untuk rakyat Indonesia. Martijn Paes sendiri baru mendapatkan hak kewarganegaraan Indonesia pada tanggal 30 April 2024. Martijn Paes memiliki darah Indonesia dari nenek pihak ibunya yang kala itu lahir di Kediri, Jawa Timur saat Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Pemain yang memiliki tinggi 192 cm, Paes menjadi kiper andalan dari FC Dallas dalam mengarungi Liga Amerika Serikat. Martijn Paes memulai karir dalam sepak bola ketika ia berusia 11 tahun saat ia bermain di VV Union pada tahun 2009 hingga 2012. Ketika ia berumur 14 tahun, Martijn Paes pindah ke klub sepak bola Belanda yang bermarkas di kota Nijmegen, yaitu NEC Junior pada tahun 2012 hingga 2016. Di NEC Junior, Paes benar-benar menjalani perannya sebagai seorang kiper yang sangat memiliki potensi yang baik, hingga akhirnya pada tahun 2017, Paes berhasil masuk ke skuad NEC Senior. Di NEC Senior, Paes ditugaskan menjadi penjaga gawang cadangan untuk Joris Delle. Selama di NEC U19 dan U21, Paes sempat tampil sebanyak 19 kali dalam Liga Junior Eredivisie. Sayangnya dalam Liga Senior Paes belum sama sekali tampil menjaga gawang NEC menjadi kiper cadangan ketiga membuat Martijn Paes kesulitan untuk bisa tampil atau bahkan masuk line up pemain cadangan NEC. Ketika tampil di NEC U19 Junior, Paes pernah kemasukan 23 gol dan hanya 7 kali tanpa kemasukan dari 15 penampilannya. Sedangkan ketika tampil di NEC U21 Paes pernah kemasukan 5 gol dan hanya 1 tanpa kemasukan dari 4 penampilannya. Martijn Paes sendiri pernah menjalani debutnya bersama Timnas Belanda U19 dalam laga International Friendlies Match, yang kala itu berakhir dengan skor 2 untuk Belanda 19 dan 1 untuk Jerman U19 pada tanggal 5 September 2016. Setelah jarang tampilnya Paes di klub NEC, akhirnya Paes pindah ke klub Utrecht U21 dengan status bebas transfer. Bersama FC Utrecht U21, Paes sempat tampil 18 kali dengan kemasukan bola 54 kali. Debut pertamanya bersama Utrecht U21 ketika berhadapan dengan RKC Waalwijk yang kala itu berakhir dengan skor 3 untuk RKC dan 2 untuk Utrecht. Ketika Paes berusia 20 tahun, ia ditunjuk oleh Bert Konterman untuk menjadi kiper Belanda U20 dalam ajang U20 Elite League saat berhadapan dengan Portugal U20 pada tanggal 6 September 2018. Dalam pertandingan melawan Portugal, Martijn Paes berhasil membuat Belanda menahan imbang atas lawannya Portugal U20 dengan skor 0-0. Di pertandingan selanjutnya Martijn Paes kembali dipercaya untuk menjaga gawang Timnas Belanda U20 saat berhadapan dengan Inggris U20. Dalam pertandingan yang berlangsung pada tanggal 10 September 2018. Pada pertandingan tersebut Martijn Paes berhasil membuat Inggris hanya mampu mencetak 1 gol ke gawangnya. Paes sendiri pada laga tersebut melakukan penyelamatan yang gemilang setelah sepakan Ben Brereton Diaz dari titik putih berhasil ditepis oleh Martijn Paes. Skor 3-1 berakhir hingga pertandingan usai. Setelah penampilan gemilangnya saat menjadi kiper Timnas Belanda U20, Paes kembali dipercaya menjadi kiper Timnas Belanda untuk kategori usia 21 bersama pelatih Erwin van der Looy. Di pertandingan pertamanya Paes bersama Timnas Belanda U21, ia sukses melakukan clean sheet pada laga uji coba melawan Amerika Serikat U23.
Hingga akhirnya ia dipercaya untuk menjadi kiper utama dalam kejuaraan kualifikasi UEFA European Under-21. Dalam laga pertamanya Paes sukses menjaga gawang timnas Belanda dengan hanya kemasukan 1 gol saat melawan Siprus U21. Di pertandingan keduanya, Paes kembali bermain apik dengan hanya kemasukan 2 gol dari Portugal U21. Dan dalam pertandingan ketiga dan keempat saat melawan Norwegia U21 dan Gibraltar U21, Paes sukses melakukan clean sheet tanpa kemasukan 1 gol sama sekali. Sayangnya pada leg kedua kejuaraan UEFA European Under-21 Championship, Paes hanya tampil 1 kali saat berhadapan dengan Belarus U21. Dalam pertandingan tersebut Paes berhasil melakukan clean sheet tanpa kemasukan 1 gol. Hasil tersebut membuat Belanda U21 sukses lolos ke fase grup kejuaraan Eropa U21 UEFA tahun 2021. Sayangnya dalam kejuaraan Eropa U21, Paes lebih banyak di bangku cadangan hingga pertandingan terakhir sampai di semifinal. Sebelum penampilannya bersama timnas Belanda U21, Paes sempat dikontrak oleh FC Utrecht Senior dengan durasi kontrak 3 tahun 11 bulan 30 hari. Bersama FC Utrecht Senior, Paes menjalani debut pertamanya dalam Liga Eredivisie saat berhadapan dengan PEC Zwolle. Dalam pertandingan pertamanya, Paes sukses melakukan clean sheet tanpa kemasukan 1 gol. Paes sendiri kembali masuk line up 11 pemain utama FC Utrecht Senior, ketika berhadapan dengan ADO Den Haag pada tanggal 4 Agustus 2019. Setelah kembalinya masuk line up 11 pemain utama, Paes benar-benar menunjukkan kualitasnya dengan 25 kemasukan dari 18 penampilannya. Sayangnya pada tanggal 18 Januari 2020 hingga 10 April 2020, Paes mengalami cedera bahu yang membuat dirinya harus mengistirahatkan diri selama 4 bulan. Setelah kembalinya Paes dari cedera yang dideritanya, ia kembali masuk line up 11 pemain utama FC Utrecht Senior dalam lanjutan Liga Eredivisie. Dalam lanjutan liga tersebut Paes kembali bermain apik dengan hanya kemasukan 11 gol dari 8 penampilannya. Sayangnya setelah debut kembali pasca cedera bahu, Paes harus kembali mendapatkan cedera di otaknya pada tanggal 20 Desember 2020. Cedera tersebut harus membuat Marten Paes istirahat selama kurang lebih 2 bulan. Selama pasca pemulihan, Paes lebih banyak berada di bangku cadangan. Pada tahun 2021 Paes kembali dipercaya menjadi kiper utama FC Utrecht. Dalam penampilannya setelah cedera yang dialami, Paes sukses menjaga gawang FC Utrecht dengan hanya kemasukan 24 gol dari 17 penampilannya. Setelah penampilan gemilangnya bersama FC Utrecht, Paes membuat FC Dallas dari Liga Amerika tertarik untuk meminjam jasanya dari FC Utrecht. Paes dipinjam dari FC Utrecht ke FC Dallas dengan durasi 1 tahun 5 bulan 10 hari, dengan nilai kontrak mencapai 15 miliar. Paes menjalani debut pertamanya bersama FC Dallas saat berhadapan dengan Toronto dalam Liga Major League Soccer Amerika Serikat. Di pertandingan pertamanya Paes bersama FC Dallas sukses menahan imbang Toronto dengan skor akhir 1-1. Setelah penampilan gemilangnya pada laga pertama, pelatih Nico Estevez akhirnya menetapkan Paes sebagai kiper utama untuk FC Dallas. Ke gawang Marten Paes 5 diantaranya pada babak adu penalti dan 4 lainnya pada waktu normal. Dalam pertandingan tersebut nama-nama besar seperti Lionel Messi dan Sergio Busquets berhasil menyerangkan si kulit bundar ke gawang Marten Paes. Sementara pada ajang AS Open Cup Majas 2024. Paes menjadi kiper andalan yang diturunkan sebagai starter dan tampil penuh. Pada laga tersebut, Dallas berhasil mencuri keunggulan lebih dulu di menit ke-10 lewat upaya Paul Arriola. Namun Paes harus kecolongan di menit ke-16 setelah Giazi Zardes sukses menyamakan kedudukan. Hingga akhirnya Austin FC harus bermain dengan 10 penggawa mereka setelah wasit mengusir Sebastian Driussi di menit ke-60. Aksi Dallas pun semakin mengganas. Marco Farfan berhasil memperlebar keunggulan di menit ke-74 sekaligus menjadi gol terakhir Dallas pada laga tersebut. Dengan kemenangan tersebut membuat Marten Paes dan FC Dallas berhasil menjadi juara turnamen di Liga Amerika Serikat. Selama berkarier, Marten Paes tak pernah punya prestasi mentereng seperti meraih gelar bersama klub-klubnya dan bersama timnas Belanda di level kelompok umur. Tapi secara individu, Marten Paes sempat masuk dalam daftar nominasi kiper terbaik MLS 2023 berkat kiprahnya bersama FC Dallas.
Dalam debutnya bersama Timnas Indonesia, Martin Paes layak dinobatkan sebagai pemain terbaik dari duel Arab Saudi versus Timnas Indonesia yang berakhir 1-1 dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang berlangsung di King Abdullah Sports City, Jeddah, pada Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia mampu unggul terlebih dahulu lewat gol yang dicetak Ragnar Oratmangoen di menit ke-18. Tembakannya mampu memperdaya kiper Arab Saudi usai sempat menyentuh Sandy Walsh. Arab Saudi menyamakan skor di masa jeda waktu babak pertama berkat gol Musab Al-Juair. Tendangan kerasnya berbelok menuju usai membentur Kelvin Verdong. Bagi Paes, ini adalah laga debut berseragam Timnas Indonesia. Paes pun memberikan totalitas performa 100% di bawah Mistar. Sepanjang laga, Paes tercatat mementahkan sejumlah peluang emas tuan rumah. Ia tercatat melakukan 3 kali penyelamatan, 2 kali diving save, hingga 4 kali recovery bola. Paes sempat melakukan kecerobohan yang membuat Indonesia dihukum hukuman penalti. Beruntung, Paes menebus kesalahannya dengan sukses membendung tendangan penalti Salem Al-Dawsari. Martin Paes pun bisa disebut berandil besar membawa Timnas Indonesia mencuri 1 poin dari markas Arab Saudi kali ini. Sekian sudah cerita sejarah singkat dari kiper naturalisasi Indonesia yang kini menjadi idola baru bagi rakyat Indonesia atas penampilan perdananya pada laga melawan Arab Saudi. Semoga kalian dapat terhibur dan bisa membuka wawasan baru terhadap sejarah. Bagi kalian yang ingin melihat sejarah Timnas Indonesia dalam mengarungi kualifikasi Piala Dunia, serta sejarah perjuangan yang pernah dihadapinya, bisa langsung kunjungi tautan yang muncul di pojok kanan atas. Semoga sejarah-sejarah yang kita bagikan dapat membuat kalian terhibur, dan bisa membuka wawasan baru untuk kalian. Sekian cerita sejarah dari kami, jangan lupa untuk tekan like, share, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita sejarah yang akan kita bagikan setiap minggunya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.